Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang praktikum yang saya buat tentang tugas tiga, yaitu BFS dan DFS. Nah, pertama-tama saya akan menerangkan DFS. DFS ini adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi sebuah graf dengan cara melangkah ke dalam suatu cabang terlebih dahulu sebelum beralih ke cabang lain. Pada graf yang tidak terhubung, DFS akan melakukan pencarian pada masing-masing komponen yang terhubung. Nah, contoh graf itu kita menggunakan graf dengan 8 node di sini ya. Nah, mewakili A1, satu terus A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, nilai hubungan antar node ini dapat digambarkan seperti ini menggunakan agency list. Nah, jadi A1 sampai A2 terus A3. Jadi A2 ke A1 lalu ke A4, A5. A3 terus ke A1 ke A6. A4 ke A2 lalu ke A7. Begitu seterusnya. Nah, penjelasan programnya adalah graf ini disimpan dalam bentuk agency list menggunakan map string. Nah, ya, ini mana map string. Jadi disimpan di sini. Terus juga menggunakan list string di mana setiap node terhubung dengan daftar node tetangga. Nah, untuk DFS sendiri ini saya analogikan ini ya. Bayangkan kamu berada di sebuah labirin ini. Terus kamu harus mencari jalan keluar. Dalam DFS ini kamu akan memilih satu jalan yang pertama kali kamu temui. Kemudian terus mengikuti jalan itu. Intinya gimana ya? Jadi di sebuah labirin ketika kita sudah tahu, ah kayaknya lewat sini deh. Ya kita akan terus ngelewatin tempat itu tuh. Jalan itu sejauh mungkin. Jadi nggak peduli apa ada jalan lain di tempat lain gitu. Jadi akan terus jalan sampai menemukan jalan buntu, baru kemudian balik. Nah, gitu contoh analoginya. Ketika kita menggunakan DFS pada source code kita ini. Nah, untuk temennya ada VFS. VFS itu adalah eh, algoritma pencarian yang mengeksplorasi semua node pada level yang sama terlebih dahulu sebelum melangkah ke level berikutnya. VFS biasanya diimplementasikan dengan antrian QW. Nah, kayak gini. Ini antrian QW. Identiknya kayak gini. Jadi beda kalau tadi DFS menggunakan agency list, jadi di BFS ini menggunakan QW antriannya. Nah, kalau BFS ini menggunakan antrian untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Setiap node
yang dikunjungi akan dihapus dari antriannya dan diteruskan ke tetangga-tetangganya gitu. Jadi proses PFS ini mulai dari note A1 misalnya. Jadi dimasukkan ke dalam antrian, terus kunjungin kunjungi A1, kemudian tambahkan tetangganya A2 misalnya. A2 dan A3 dalam antrian. Nah, kunjungi note yang ada di depan antrian dan tambahkan tetangganya ke dalam antrian. Di proses ini hingga semua note terhubung dan dikunjungi. Analoginya itu sama seperti apa ya? Oh, dalam PFS ini kamu akan mengambil pendekatan yang lebih berlapis. Alih-alih mengikuti satu jalur hingga ujung, kamu akan mengeksplorasi semua jalan di sekitar titikmu secara merata. Setelah itu baru kamu melangkah lebih jauh ke jalan berikutnya. Jadi setiap kali kamu berada di suatu titik, kamu akan memeriksa semua jalan yang tersedia di sekitar titik tersebut sebelum melangkah lebih jauh. Jadi semisal seperti di labirin ini, saya memulai titik dari A1 nih. Jadi dari A1, dari titik tersebut, jadi saya akan melihat nih, mana jalan yang akan saya lewatin ini. Enaknya lewat mana ya? Kalau tadi bedanya dengan DFS kan, DFS kalau lihat jalan udah lurus saja gitu. Meskipun ada jalan lain, dia nggak mau belok. Sebelum dia menemukan jalan buntu, dia balik lagi baru, oh kayaknya ini salah jalan deh. Kalau DFS begitu, kalau BFS intinya mencari jalur terbaik lah. Nah, jadi BFS ini kayak mengeksplorasi labirin dengan melihat semua kemungkinan jalan dari titik yang sama terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, intinya ke yang lain. Nah, untuk kesimpulannya, BFS memilih satu jalan dan berjalan sejauh mungkin sampai terjebak intinya. Kemudian kembali dan mencoba jalan lain. Nah, untuk BFS itu jadi mengeksplorasi semua jalan di sekitar titik awal sebelum melangkah lebih jauh. Nah, untuk BFS dan BFS ini itu adalah singkatan, teman-teman. Nah, DFS itu berarti Deep First Search atau pencarian dalam labirin secara mendalam. Terus kalau BFS itu Breadth First Search atau pencarian di labirin secara lebar gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.